Dinasti. Barang siapa membangun dinasti menggunakan perangkat demokrasi, maka dia wajib dinista. Dinasti adalah panggung sirkus, sedang alat negara hanya sekumpulan badut, jumpalitan di hadapan yang dipertuan. Siapa pandai menjilat akan cepat naik pangkat. Tapi kepada rakyat, mereka jahat, memamerkan semua tabiat buruk, bohong, korupsi, adigung, bikin rakyat bingung, keadilan, jumpalitan. Dinasti adalah buah dari kediktatoran. Diktator hanya sibuk membebaskan dirinya sendiri, membangun istana bagi kelestarian dan kemewahan anak-anak dan keturunannya, tetapi tak pernah peduli pada nasib rakyatnya. Membangun jalan bebas hambatan, tapi kebebasan berpikir dihalang-halangi. Membangun kereta cepat, tapi pemerintahan berjalan mundur. Itu sebabnya kenapa dinasti wajib dinista. Atas nama demokrasi, mari kita bergandeng tangan mengepung embrio dinasti agar gagal lahir di bumi pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat Z, luar biasa politik dinasti yang kata dua host total politik itu disebut sebagai human right, tapi right-nya nggak ada. Karena yang ada adalah kerusakan sistem, kerusakan organisasi, dan berujung tentu akan berimplikasi pada potensi-potensi korupsi, kolusi, nepotisme. Bahkan politik dinasti saja sudah nepotisme itu sebenarnya ya. Secara akarnya kan begitu. Kutukan keluarga Jokowi. Wow, ngeri kali. Ini bahasanya saya sudah kutukan ya. Mencoba menyimak ini gambar dua orang anak muda, yang satu jadi komisaris utama itu, jadi menggantikan Ahok ya, Basuki Cahayapurnama ya, BTP. Luar biasa, keren sekali ini ya. Human right, Asian value, ya ini kutukan keluarga Jokowi. Kita coba bacakan dulu ya. Ini tulisan dari Karyudi Sutajah Putra, analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia atau KSI. Keren sekali ini tulisannya. Kita coba bacakan. Menjadi anggota keluarga Presiden Joko Widodo seolah merupakan sebuah kutukan. Wow. Menjadi apapun selalu menjadi sorotan. Bahkan cibiran, bahkan hujatan, bahkan kutukan. Walaupun belum tentu mereka keliru. Ya, kita selalu melihat orang sebaik apapun dia pasti punya kelemahan. Orang sebrengsek apapun dia pasti punya kebaikan. Itu sunatullah. Begitu ya. Teranyar yang menjadi sorotan adalah dua keponakan Jokowi yang mendapatkan jabatan strategis di Pertamina. Pertama, Bagaskara Ikhlasufa Arif yang merupakan putra dari Titik Relawati, adik bungsunya Jokowi. Kedua, Joko Priambodo, menantu Anwar Usman. Oh, udah lama kita nggak bahas Paman Usman ya. Jokowi sudah jadi simbol kegagalan Presiden Indonesia. Wah, ngeri kali ini ya. Menantu Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi atau suami dari Idayati, adik kandung Jokowi ya. Suami Idayati ini yang siapa? Hari Purnomo ya, yang wajahnya mirip Pak Jokowi. Apa kabar itu ya, gugatan ijazah palsu. Bagaskara diangkat menjadi manajer non-government relation PT Pertamina sejak Maret 2024. Kecolongan kita kabarnya. Adapun Joko Priambodo diangkat sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan Pertamina sejak 20 Mei 2024. Apakah pengangkatan keduanya secara tiba-tiba serta beraroma kolusi dan nepotisme? Dilansir dari Kompas.com, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso memastikan Bagaskara masuk ke BUMN melalui jalur profesional pada 2021. Ya, itulah yang dimaksud barangkali kutukan Jokowi. Jalur profesional adalah perekrutan yang ditujukan bagi pekerja dengan pengalaman kerja sebelumnya di bidang tertentu. Masuk 2021, ya sudah eranya Jokowi dong. Kalau bukan Jokowi bisa masuk nggak ya? Ya wallahu a'lam bishawab.
Begitupun Joko Priambodo, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga. Irto Ginting mengatakan penunjukan menantu Anwar Usman itu dilakukan sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku. Jadi ketentuannya harus mengedepankan politik dinasti. Ya, begitu kali ya. Nanya ini. Ia memastikan Joko Priambodo memiliki track record yang cukup baik sejak berada di Pertamina pada 2016. Joko seharusnya setidaknya pernah menempati beberapa posisi, sales brand, board, dan seterusnya. Sebelumnya juga pernah Anwar Usman, Hakim Konstitusi, membacakan sidang putusan nomor 90 yang memuluskan jalan bagi Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, sekarang calon wakil presiden terpilih ya. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kakak. Putusan MK memberikan karpet merah. Oke. Jadi sudah kita bahas banyak, jadi kita lewat saja ya. Ada sebelumnya Gibran juga wali kota Solo, ada menantu Jokowi, Bobi wali kota Medan, sekarang Yagob jadi di Gubernur Sumut. Bahkan Kaisang Pangarep masuk 2 hari langsung menjadi ketua PSI, dan di titik itulah kemudian Jokowi dituding menggunakan asas manfaat atau aji mumpung untuk membangun dinasti politik dan juga ekonomi. Dinasti ekonomi. Bagus juga itu barang ya. Mumpung atau senyampang sedang berkuasa, maka Jokowi menempatkan anggota-anggota keluarganya pada jabatan-jabatan publik. Puncaknya adalah terpilihnya Gibran. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mungkin itulah yang berkecamuk dalam benaknya Jokowi. Akan tetapi wajar jika kemudian publik menyoroti, mencibir, menghujat, bahkan mengutuk. Dan Jokowi dan keluarganya yang sedang mencoba mencengkeramkan kuku-kukunya di kursi-kursi kekuasaan. Bahkan Kaisang sekarang digadang-gadang akan menjadi calon wakil gubernur Jakarta. Siapa tuh calon gubernurnya? Sebab Soeharto sekalipun yang dikenal sebagai penguasa rezim perlu 32 tahun untuk menempatkan putri sulungnya Siti Hardianti Indra Rukmana alias Mbak Tutut di kursi kekuasaan. 32 tahun baru menggunakan dinasti politik. Kalau Pak Jokowi baru 5, 7, 8 tahun langsung bergerak luar biasa. Bukankah jabatan wali kota dan wapres yang memilih adalah rakyat? Benar. Tapi kalau bukan anak dan menantu Jokowi, apakah Gibran dan Bobi akan mudah dipilih menjadi wali kota dan Gibran kemudian terpilih jadi wapres? Tentu tidak. Tidak dong. Kalau bukan anak Jokowi, apakah dengan mudah Kaisang baru 2 hari memegang anggota kemudian terpilih jadi ketua umum PSI? Ya tidaklah ya. Kini, menjadi anggota keluarga Jokowi ibarat sebuah kutukan. Mungkin perlu diterima dengan sewajarnya. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Sahabat SC Channel semua, terima kasih ya sudah menonton video ini. Saya sangat senang sekali bisa berbagi konten video ini dengan sahabat SC Channel semua. Ya, jika Bapak dan Ibu sahabat SC Channel semua suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like di bawah ini. Like dari Bapak dan Ibu benar-benar akan membantu video ini untuk bisa dilihat lebih banyak orang-orang yang lain yang bisa bergabung ke sini. Dan pastikan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat SC Channel semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya juga ingin tahu pendapat sahabat SC Channel semua. Jangan ragu, tinggalkan komentar di bawah. Saya selalu senang membaca dan merespon komentar dari sahabat SC Channel semua. Sekarang, buat sahabat SC yang ingin mendukung channel ini lebih jauh lagi dan mendapatkan banyak keuntungan eksklusif, sahabat SC bisa menjadi member dari channel ini. Dengan menjadi member, sahabat SC akan mendapatkan akses ke konten-konten eksklusif, badge spesial di sebelah nama sahabat SC Channel semua, dan emoji custom yang hanya tersedia untuk member saja. Selama live streaming, sahabat SC bisa gunakan super chat, super sticker untuk membuat pesan-pesan yang dibuat jadi lebih mudah kelihatan. Dan kita bisa berinteraksi dengan lebih dekat. Dan jika sahabat SC sudah menonton video ini atau setelah live stream selesai, bisa juga memberikan super thanks. Ini adalah cara yang keren untuk menunjukkan apresiasi untuk perjuangan kita
bersama-sama ya. Sampai jumpa di video berikutnya.